Halo, kali ini kita akan berbicara masalah klasifikasi kecelakaan kerja. Oke, ini saya menggunakan PowerPoint dari kakak angkatan Anda. Di sini adalah PowerPoint-nya kelompok dari Muhammad Malik Farhan. Oke, saya izin kepada kelompoknya Mas Malik Farhan untuk menggunakan PowerPoint Anda karena saya nilai PowerPoint Anda menarik ya, cukup eye catching gitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini ada beberapa ilustrasi. Ada terjatuh, tertabrak, kemudian kecelakaan berkendara. Nah, ini adalah suatu kasus, contoh kasus ya. Ada seorang yang bernama Malik Matodang, 30 tahun, warga Dusun Teluk Pinang, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu. Ini tewas tersengat arus listrik karena sedang akan mengegrek sawit gitu ya. Dan egreknya itu menempel ke kabel listrik, kemudian akhirnya tersengat. Saat perjalanan ke rumah sakit dia sudah meninggal. Nah, itu adalah salah satu gambaran dari kecelakaan kerja. Oke, kita masuk ke pengertiannya setelah ilustrasi tadi. Kecelakaan didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tak terduga, ya, tak terduga. Semula tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik bagi manusia dan atau harta benda. Kerugiannya manusia itu sendiri atau harta dan benda. Sedangkan kecelakaan kerja, nah ini kecelakaan kerja, kejadian yang terduga dan tidak diharapkan dan tidak terencana yang mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia, barang maupun lingkungan. Nah, ada lingkungannya, oke. Oke, di sini menurut jenisnya ada beberapa klasifikasi kecelakaan, yaitu terjatuh. Kemudian yang kedua adalah tertimpa benda jatuh. Kemudian tertumbuk atau terkena benda tetapi yang tidak benda jatuh, seumpama benda yang terayun gitu. Kemudian terjepit oleh benda, gerakan melebihi kemampuan, ini maksudnya mengangkat beban yang overload, seumpama kita sendiri mengangkat beban overload. Kemudian oleng, jatuh, gitu. Kemudian pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik sama seperti tadi ilustrasi. Kemudian kontak dengan benda berbahaya atau radiasi. Jadi kalau ini merupakan suatu kejadian yang pasti terjadi tetapi tidak tahu kapan. Contohnya di wabah COVID-19 ini, para dokter dan petugas medis itu kan terpapar COVID. Kalau terpapar COVID itu pasti karena dia bersentuhan dengan COVID. Tapi kapan, di mana, siapa, nah itu kan yang tidak tahu kan kita. Nah, gitu, mungkin pas ilmunya drop akhirnya dia terkena dan lain sebagainya. Banyak sekali faktor ini yang disebut dengan kontak dengan hal-hal yang berbahaya, bukan bahan loh ya, ini hal-hal yang berbahaya, dan juga bahan berbahaya, radiasi. Nah, gitu. Kemudian jenis lain termasuk kecelakaan yang datanya tidak cukup atau kecelakaan lain yang belum diklasifikasikan. Yang berikutnya di sini adalah klasifikasi menurut penyebab. Kalau tadi itu jenis kecelakaannya, sekarang penyebab kecelakaannya. Nah, penyebabnya adalah mesin. Nah, salah satunya mesin ini contohnya pembangkit tenaga kecuali motor listrik ya. Pembangkit tenaga itu di pembangkitan ya. Kemudian maksudnya kenapa kok kecuali motor listrik? Nah, itu kan karena motor listrik itu dibangkitkan ya. Kalau pembangkitnya murni ya mungkin di diesel ya. Kemudian alat-alat pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil, nah, itu juga pembangkitan. Kemudian mesin penyalur, nah ini transmisinya, ada tower-tower itu tadi.
kemudian mesin-mesin untuk mengerjakan logam, ada mesin pengolahan kayu, mesin pertanian, mesin pertambangan, kemudian mesin-mesin lain yang belum terkelompokkan. Nah, yang berikutnya adalah alat angkut. Nah, pada alat angkut, penyebabnya disebabkan oleh alat angkut. Ada mesin pengangkat dan peralatannya, misal bulldozer semacam ini, ada big hoe, crane, kemudian alat angkut yang menggunakan rel. Nah, di sini kereta tentunya, alat angkut lain yang beroda, nah, mobil ini, kemudian alat angkut udara, air, dan alat angkut lain, gitu ya. Yang berikutnya adalah peralatan lain yang yang belum disebutkan tadi. Ya, ada alat bertekanan tinggi, ada tanur, tungku atau kilang, alat pendingin, instalasi listrik, ya, termasuk motor listrik, tapi dikecualikan alat listrik tangan. Motor listrik itu maksudnya ya penggerak yang bersumber pada listrik tapi yang besar, gitu, ya. Kecuali alat listrik tangan. Kalau itu masuknya yang ke perkakas, ya, perkakas tangan bertenaga listrik. Kemudian perkakas instrumen, peralatan di luar peralatan tangan bertenaga listrik. Contohnya apa? Ya bur tapi yang mekanik, yang kita harus ngondel sendiri kan bisa juga. Kemudian tatah, pasah, gitu. Kemudian tangga atau tangga berjalan. Nah, kemudian pencacah atau scaffolding, nah, gitu ya. Yang berikutnya, material-material dari bahan-bahan yang bisa menimbulkan kecelakaan. Itu. Yang pertama adalah bahan peledak. Nah, di sini jelas ya, karena meledak membakar, kemudian debu. Ya, debu bisa nggak kecelakaan? Ya bisa saja. Karena terlalu banyak debu, ada yang kepleset, ada yang kemudian terkena mata, mengganggu konsentrasi. Ada gas, cairan, zat kimia tapi yang di luar peledak, gitu ya. Seumpama H2SO4. Nah, itu kalau yang 50% itu kan ya, kalau kena kulit kan perih, kemudian lama-lama mengkelupas kan gitu. Kemudian kepingan terbang. Ya, kepingan terbang ini maksudnya benda-benda, contohnya yang kemarin ada bengkel las yang tabung lasnya meledak, kemudian terbang kena mobil yang sedang melintas di depan bengkel tersebut, akhirnya pengemudinya meninggal. Nah, ini radiasi tadi, radiasi contohnya radiasi nuklir itu, kemudian bahan-bahan radiasi yang lain seumpama electromagnetic field. Kalau di di pembangkitan itu kan pasti ada electromagnetic fieldnya. Kalau di atas 11 Tesla itu sudah berbahaya. Kemudian material dan bahan lain yang belum terkelompokkan. Oke, yang berikutnya adalah lingkungan kerja. Nah, di sini di luar bangunan, ya seperti tukang-tukang ini sebelah kanan, di dalam bangunan pekerja kantoran, kemudian di bawah tanah ini miner, ya, penambang. Kemudian kecelakaan berdasarkan peralatan lain yang tidak terkelompokkan di atas, ya, contohnya hewan. Nah, ini kan di lingkungan kerja. Nah, kalau di kebun binatang gimana? Kan gitu. Nah, ini termasuk hewan juga masuk ke lingkungan kerja. Itu seumpama ada kecelakaan ditumbuk sama kerbau gitu, atau digigit ular, digigit macan dan lain sebagainya. Kemudian penyebab lain, tentunya penyebab lain yang belum terperinci, gitu, okay. Baik, yang berikutnya adalah klasifikasi menurut sifat luka. Nah, di sini menurut sifat luka ada patah tulang, ya, yang gambar sebelah kanan ini. Kemudian renggang otot atau urat, ya, kesleo yang di bawah ini yang hitam putih. Kemudian memar dan luka lain Anda tahu amputasi, ya, benar-benar tidak bisa ditolong. Kemudian luka di permukaan seperti tergores benda tajam, kemudian terbakar sedikit gitu. Kemudian gegar atau remuk. Nah, kalau gegar atau remuk ini yang ini kan remuk ini termasuknya. Kemudian luka bakar dan keracunan-keracunan yang mendadak sifatnya, bukan
yang tidak mendadak. Karena ada yang tidak mendadak. Contohnya kalau Anda bekerja di pabrik pupuk, nah itu kan keracunannya kan sedikit-sedikit walaupun Anda terkena masker, kan gitu. Seperti petugas medis yang menangani corona ini, kan dia tidak begitu kontak dengan pasien corona terus terkena, kan enggak. Nah, gitu kan. Yang terkikis lama-lama pertama itu antibodinya, kemudian lama-lama terkena virusnya, kan gitu. Ini kalau keracunan yang mendadak itu sifatnya seumpama ada kebocoran gitu, oke. Taruhlah ada di di pabrik las. Kalau las itu kan ada yang menggunakan gas karbon, ya. Kebetulan tabung karbonnya meledak atau bocor gitu aja, ya sudah. Itu akan keracunan, okay. Yang berikutnya klasifikasi menurut letak kelainan gitu, okay. Maksudnya hasil dari kecelakaan kerja itu. Nah, diklasifikasikan ada di kepala, ada di leher, ada di badan, ya, ada di anggota atas. Nah, atas itu berarti dari pusar ke atas, anggota bawah, kemudian di beberapa tempat yang lain gitu. Oke, di sini ada beberapa pendapat, ya. Menurut Bennett NP Silalahi, dalam analisis sejumlah kecelakaan kerja dapat dikelompokkan dalam pembagian kelompok yang jenis dan macam kelompoknya ditentukan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya tingkat keparahan kecelakaan. Dalam Miji Polite Reglement SB 1930 nomor 341, kecelakaan dibagi 3, yaitu menurut tingkat keparahannya, mati, berat, dan ringan. Tetapi dalam peraturan pemerintah nomor 11 1979 ini, pemerintah kita, parah dibagi dalam 4 tingkatan, yakni mati, berat, sedang, dan ringan. Nah, nanti bisa dibuka ini PP-nya. Kemudian daerah kerja atau lokasi dalam pertambangan minyak dan gas bumi ditentukan dalam kelompok daerah kerja. Jadi di minor, di pertambangan itu ada pengelompokan lagi, yaitu seismik, ya. Taruhlah di lorong-lorong, kemudian ada gempa. Nah, ini salah satu penyebabnya. Atau pengeboran, maksudnya ini pengeboran, kemudian di produksinya, di di penyulingan minyaknya seumpama gitu, kemudian pengolahannya ya sama dengan di proses produksi, kemudian pengangkutan dan pemasaran. Oke. Kalau pengangkutan itu kan ya distribusi, kalau pemasaran contohnya saya belum begitu ngeh dengan pemasaran, ya. Gitu. Baik. Nah, ini adalah salah satu beberapa dari poster-poster himbauan, ya. Gunakan pengaman saat bekerja di ketinggian gitu. Awas terjepit benda berputar dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian untuk presentasi kali ini dan semoga bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah K3. Terima kasih.